Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Pagi. Pemirsa, Indonesia ternyata punya atlet olahraga skydiving atau terjun payung. Namanya Naila Novaranti. Ia telah melanglang buana dengan olahraga ekstrim ini. Salah satunya terjun di atas langit pegunungan tertinggi di dunia, Everest. Sudah pada tahu belum? Indonesia punya atlet skydiving alias terjun payung bernama Naila Novaranti. Ya, ia merupakan atlet skydiving asal Indonesia satu-satunya. Naila mencoba olahraga ekstrim ini pertama kali pada tahun 2009 lalu. Kala itu ia masih berprofesi sebagai sekretaris. Kemudian ia bergabung dengan tim skydiving internasional Simba Skydiving Team. Berbagai prestasi telah diraihnya. Salah satunya juara satu kompetisi indoor skydiving Shamrock Showdown di Amerika Serikat pada Maret 2017 yang ia raih bersama timnya. Pada tahun 2018, Naila kembali menguji nyalinya. Ia terjun membawa bendera merah putih di langit puncak gunung tertinggi di dunia, Everest, menjadikannya atlet perempuan pertama yang melakukannya. Tak hanya seorang atlet, ia juga merupakan instruktur atau pelatih skydiving internasional yang punya jam terbang tinggi. Ia telah melatih skydiving sekitar 46 negara, baik untuk warga sipil maupun militer. Salah satunya, ia dipercaya melatih terjun payung militer Indonesia, Kopassus. Atas prestasinya itu, perempuan kelahiran tahun 1981 ini mendapatkan penghargaan sebagai salah satu penerima anugerah 74 ikon apresiasi prestasi Pancasila dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP pada tahun 2019 lalu. Ya, pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perjalanan Naila Novaranti ini menggeluti olahraga ekstrim ini, kita akan berbincang langsung dengan Mbak Naila. Selamat pagi Mbak Naila, apa kabar? Selamat pagi Mbak Julita, apa kabar? Luar biasa baik. Mbak Naila, ini kan kita lihat ya tadi aksi-aksinya keren banget, luar biasa, dan keberaniannya juga harus maksimal nih kalau skydiving. Mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana sih rasanya ada di ketinggian ribuan meter di atas laut ini, gimana rasanya? Itu perasaannya pastinya sangat senang, sangat excited, deg-degan, takut salah landing. Oke. Semua campur-campur pokoknya judulnya. Tapi tampaknya dengan latihan jadinya lebih terbiasa ya? Ya, semuanya everything get used karena we get used to it because practice. Oke, jadi awalnya memilih olahraga skydiving ini itu kenapa? Awalnya karena coba-coba. Oke, tadinya sekretaris ya pekerjaannya? Ya, tadinya sekretaris, sempat di perusahaan minyak. Oke, nah kenapa ini kan ekstrim dan tampaknya nggak biasa dilakukan oleh perempuan gitu loh? Ya itulah Mbak, coba-coba sama aja rumput tetangga lebih hijau ya kan? Oke, nah bisa diceritakan bagaimana perjalanannya mulai dari coba-coba, kemudian latihan, dan bahkan jadi atlet, Mbak Naila? Dari coba-coba, awalnya kita jadi marketing, terus istilahnya kan biasa kan laki-laki itu semuanya selalu over Ya. powerful, jadi kita selalu, bagaimana kamu mau jualan, kamu aja belum pernah ini kok kamu terlalu berani begini begitu. Biasalah Ya. di challenge, merasa tersindir dan tersinggung ya kan, Ya. karena terkadang ego lebih besar daripada apalah itu ya. Akhirnya kita coba belajar mengetahui, karena kita harus belajar lebih dalam dari harus mengetahui dari sejarahnya untuk bisa berjualan, sampai akhirnya kita cobalah turun sendiri karena si bosnya juga baik, kawan nawarin, Oke. jadi kita ya mencoba dan akhirnya dari mencoba bosen terus dikasih ikut pertandingan, akhirnya dari pertandingan itu gitu. Jadi saya lebih tertarik karena di challenge. Karena kalau orang lain bisa, laki-laki bisa, kenapa saya nggak bisa? Oke, tapi perempuan pertama Indonesia ya. Jadi pada saat Ya, menjadi atlet itu untuk bersaing dengan atlet internasional itu udah banyak belum sih kalau perempuan yang melakukan skydiving? di Indonesia sudah banyak kan, yang Oke, pertama bawa itu keluarga yang Mbak Mandagi, ada Mbak Pinkan Mandagi juga baik. yang terkenalnya. Jadi dari keluarga Mandagi sebenarnya banyak, dari TNI kita banyak itu atlet-atletnya, dan kita sekarang punya atlet junior itu yang seperti Mbak lihat itu, atlet junior terbaru saya itu ya generasi kita yang paling baru tuh, sipil juga dari Mbak Iya. Diva.
Oke, sekarang udah banyak ya? Diva juga banyak, banyak sekali. Sebenarnya perempuan banyak, hanya kita masih, apa sih namanya, belum belum terlalu terekspos dan juga masih Hmm, terdiskriminasi. Biasanya kalau di sini tuh laki-laki dulu, karena memang oke, mereka yang, duluan juga ya di sini. Jadi oke. kita tuh masih belum terlalu dianggap, masih belakangan lah. Iya, Bukan hanya di terjun payung, masih dalam banyak hal. baik. Tapi kalau Anda melihat nih, bagaimana atlet dari skydiving di luar negeri, ini dibandingkan dengan Indonesia sangat ketinggalan nggak sih? Atau mampu bersaing? Sangat jauh Sangat kalau jauh. atletnya mampu bersaing, tapi Iya, jam latihannya kita agak sedikit sulit, Mbak, kasihan. iya. Kenapa sih? Apa Karena kekurangannya? pesawatnya, dan kita tidak memiliki drop zone sipil yang bisa continuously untuk mendukung kami untuk setiap saat kita bisa lihat latihan. Istilahnya kalau di luar negeri itu Iya. kita punya waktu, kita ada anggaran, kita bisa latihan. Kalau di sini kita punya waktu, punya anggaran pun belum tentu bisa kalau kita nggak bisa nebeng-nebeng. Oke, ada tadi drop zone ya. Itu drop zone itu harus yang seperti Iya, apa sih, Mbak Naila? drop zone itu kan memang harus yang istilahnya kita ada outlanding, ada kategorinya, dan ketinggian berapa luasnya itu memang ada Hmm. tergantung dengan take off landingnya pesawat, kita rencananya pakai apa. Sebenarnya kita istilahnya yang akan latihan terjun di situ itu orang terjun ke berapa. Jadi kita memang ada SIM A, B, C, D. Hmm. Udah itu kan kita dari beginner, apa dari AFF ke SIM A, ke SIM B, ke SIM C. Jadi semuanya ada kategorinya. Jadi untuk luas drop zone-nya pun kita ada keterbatasan juga kalau kita pengen siswanya lebih Ya. banyak. Kalau siswa itu kan lebih luas, karena siswa itu masih istilahnya kita perlu mengarahkan supaya mereka pede untuk terjunnya lebih, supaya pede itu kan mereka harus yakin bahwa mereka akan mendarat di drop zone. Kalau di sini untuk mencari tempat-tempat yang luas itu masih sangat-sangat terbatas, kita nebeng-nebeng sama militer. Atau Ya. kita punya yang di Nusa Wiru itu pun tidak aktif setiap saat. Oke, tadi masalah pesawat juga. Emang pesawat apa yang bisa Ya, digunakan untuk skydiving, Mbak Naila? kalau pesawat sih sebenarnya helikopter bisa, pesawat kecil-kecil bisa. Hanya sipil kita belum punya yang banyak dilisensikan untuk didedikasikan untuk terjun. Dikarenakan juga masih sangat mahal Hmm, oke, untuk menyewa pesawat tersebut gitu, Mbak. oke. Itu biasanya dibawa ketinggian ke berapa sih, Mbak Naila untuk bisa terjun? Kalau kita siswa biasanya kita bawa sampai 10.000 minimumnya. 10.000. Kalau berkompetisi? Tergantung, kalau AFF bisa di 10.000, tapi kalau misalkan statik itu biasanya 7.500. Oh, Kalau static free fall ya, kita safety-nya untuk siswa. oke. Nah, ini kan adalah olahraga yang risikonya tinggi ya, Mbak Naila. Mungkin bisa diceritakan ada nggak insiden-insiden yang dialami gitu pada saat skydiving? Kalau insiden sih pasti ada ya sebenarnya, tapi kembali lagi kepada manusianya. Ya, Karena saya emang orangnya pengen mencoba segala macam, memang agak banding juga ya, Mbak. Jadi ya insiden tuh kayak tangan lepas gitu. Terus alhamdulillahnya sih saya, kalau off landing jauh sampai kemana, keluar drop zone kemana-mana sih saya hanya hampir waktu di Everest. Tapi sebelum itu yang lain-lainnya, pada umumnya saya mendaratnya memang alhamdulillahnya hanya, nggak sampai kemana-mana di dalam drop zone. Kembali oke, kepada disiplin disiplin diri kita sendiri itu. oke. Jadi yang tangan lepas, kaki operasi, tulang ekor, itu ya udah salah satu bagian yang harus kita sadari. Kalau kita mentaati mungkin tidak akan terjadi, tapi 80% kalau kita tidak mentaati itu pasti ada aja 20%-nya. Iya. Mungkin selain disiplin juga faktor cuaca dan sebagainya juga mempengaruhi ya? Kalau cuaca itu kan memang sudah ada seperti apa kita boleh take off atau landing, Iya, boleh dibuang dari pesawat, itu semua sudah ada peraturannya ya, Mbak. Jadi iya, tergantung kembali kepada kita. Kalau kita melihat, misalkan situasinya kita sudah off landing, sudah jauh dari drop zone, kita sudah tidak di atas drop zone, kita masih pengen keluar juga, itu sebenarnya beresiko kembali kepada diri kita sendiri. oke. Kalau cuaca kan pilot segala macam sudah semua ini sudah dikoordinasikan, Baik. mereka green light-nya itu kapan kita boleh dikeluarkan, atau misalkan, kita akan exit dalam
situasi yang tidak menentu itu kita harus sudah siap benar karena kan memang kita ada ground school-nya untuk plan B-nya seperti apa. Iya, dan itu juga harus dipatuhi ya warning-warning itu ya. Iya. Mbak. Karena kalau skydiving itu istilahnya harus zero mistake sebenarnya. Zero mistake. Karena nyawa taruhannya ya. Iya. Iya. Oke, nah kita kan kalau orang awam ya, taunya itu mungkin kesulitannya gimana kalau timingnya nggak tepat pada saat buka parasut. Iya kan? Bisa bahaya gitu. Nah itu apakah salah satu yang Ya, paling bisa bahaya. ditakutkan? Sebenarnya kalau buka parasut telat, dia kan ada EED, Mbak. Oke. Jadi parasut itu ada parasut cadangan, safety-nya itu udah pasti. Otomatis Asal ya? jangan lupa dihidupin EED-nya. EED, Automatic Activation Device. Jadi dia punya otomatis. Dimana kalau kita terlambat buka pun dia akan ngebuka untuk kita. Oke. Jadi untuk Jadi sebenarnya tekniknya itu sudah apa yang harus diperhitungkan benar diperhatikan? untuk siswa ketinggian. Kenapa, Mbak? Teknik yang harus diperhatikan pada saat skydiving apa saja? Sebenarnya mentaati peraturan saat kita basic dari studentnya itu harus dijalani semua. Jadi prosedur termasuk untuk emergency itu sudah diajarkan dari awal. Jadi tergantung kepada kita harus berkomitmen dan harus mematuhi itu semua sih. Dan juga harus fokus juga pada saat melakukan skydiving ya? Fokus dan kita harus mengingatkan kepada diri kita sendiri itu safety. Karena belum tentu kita hanya membahayakan diri kita sendiri. Itu bisa jadi kalau kita nggak fokus, kalau kita tidak mengikuti, biasanya kita bisa membahayakan. Kan biasanya satu pesawat bukan hanya kita saja. Oke. Jadi biasanya itu bisa berbahaya untuk orang lain. Jadi kita harus saling menghargai. Baik. Pokoknya judulnya Pancasila tuh ada semua tuh di skydiving. Baik, harus hafal Pancasila juga ya salah satunya. Iya. Kalau dari berdoa segala macam tuh masuk semua itu. Saat kita sebelum terjun tuh udah pokoknya masuk semua. Saat kita menjalani apa yang kita udah masuk semua di situ dah. Oke, nah itu kan yang di belakang itu kalau nggak salah foto pada saat skydiving di atas Everest ya? Iya. Ini salah satu yang paling challenging nggak? Ini paling challenging buat saya karena saya mesti jalan naik ke atas, naik turun. Dengan waktu yang kita memang kejar-kejaran karena kita mengejar cuaca kan kita udah tahu tuh forecast-nya kurang lebihnya tanggal berapa kita bisa terjun gitu. Oke. Jadi takutnya kalau di Everest itu kan cuacanya agak sedikit lebih ekstrim, jadi cuaca cepat sekali berubahnya. Ini kayak yang di foto itu yang bawa bendera dari cuaca cerah tiba-tiba langsung tertutup awan. Oke. Jadi ini memang salah satu yang paling menarik ya dari perjalanan Iya, skydiving. dan kita nggak punya outlanding itu, Mbak. Kalau kita mendaratnya salah, kita pulangnya body bag. Oke, Mbak Naila, kalau di Indonesia di sini tempat mana yang paling menarik untuk skydiving? Di mana-mana bagus-bagus kalau di sini, Mbak. Terutama kalau untuk di pantai-pantainya ya. Kalau di Indonesia, Pangandaran kalau lihat kalau kita sudah melaksanakan Pangandaran di Bali, pokoknya termasuk pantai-pantainya itu di gunung pun sebenarnya cuman kalau di gunung kita tidak menyarankan untuk yang baru-baru kasihan. Yang pantai-pantai aja lah yang luas-luas itu indah-indah walaupun di kotanya pun di sini seperti di Jakarta di Pondok Cabe itu kita bisa lihat gunung kalau cuacanya cerah. Masih oke ya untuk para pemula nih mungkin Iya. bisa dicoba. Mbak Naila, ini kan kalau nggak salah sekarang aktifnya melatih ya? Ya, Nah, melatih dan saya masih latihan juga sih. masih latihan juga. Karena saya Oke. juga masih berharap masih bisa ikut kompetisi dan mungkin ada yang lain-lain. Oke, jadi yang rencana kedepannya ke depan pengen terdekat apa nih? Rencana ke depan terdekat kita masih, kalau kan kemarin tuh sebenarnya kita pengen terjun di Kasten, cuman kan situasi belum mengizinkan. Iya. Oke, jadi itu ya rencananya. Kita pengen buka Indonesia karena Kasten adalah baby Everest kan. Iya, baik kita doakan rencana itu bisa tercapai. Siapa tahu nanti atlet internasional bisa datang ke Indonesia untuk skydiving ya. Itulah tujuannya. Selain juga Iya. supaya atlet Indonesia yang lain juga bisa ikut merasakan walaupun belum sampai ke Everest, kita bisa merasakan terjun yang dekat-dekat dulu sama-sama di gunung kan itu karena juga termasuk salah satu gunung tertinggi dunia. Oke, Mbak Naila sukses terus ya dan juga kita harapkan Terima kasih banyak Mbak Julita. ini bisa Sehat dan menginspirasi sukses selalu. calon-calon atlet skydiving lainnya terutama perempuan mungkin. Sampai jumpa Mbak Naila. Ya,
Sampai jumpa, terima kasih.